Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizky Alvareza dari perwakilan tim A25JS113 yang akan memulai demo aplikasi untuk mempersingkat waktu dan mematuhi batas maksimum file. Di sini saya akan langsung menggunakan demo produk karena ini fitur saya sangat banyak sekali. Jadi saya akan langsung masuk ke intinya saja. Yang pertama, ini ada CRUD user, di mana CRUD user ini kita bisa tambahkan untuk username. Ini kebetulan saya sudah tambahkan admin ya. Nah, ini untuk username misalkan kita tambahkan Raihan Syap. Misalkan kita tambahkan Raihan Syaputra. Full name-nya Raihan Syaputra Fikri. Role-nya adalah katakanlah dia sebagai operator aktif. Oh, nah, kita save. Nah, setelah itu kita sudah berhasil buat ya di sini. Nah, ini kita bisa view, kemudian kita bisa edit juga, kita bisa hapus juga datanya. Kemudian di sini ada production. Masuk ke sini dulu ya, ke trucks. Nah, ini di trucks ini kita bisa membuat. Nah, ini bisa diedit, bisa auto. Kalau auto ya kodenya bisa di generate kayak gini lah. Nah, ini kita maunya auto aja. Kemudian misalkan namanya Volvo B11R 450 HP. Brandnya Volvo. Terus modelnya FMX 450. Kapasitasnya 20 ton. Literannya 1000. Tahun produksi 2022. Full consumption-nya 2 liter per kilometer. Average speed-nya 15. Nah, location-nya ini kita bisa pilih mau loading point berapanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah muncul Volvo B11R 450 HP, brand sama modelnya FMX 450, statusnya masih idle. Nah, ini uh, dia bisa diedit, bisa di view juga, dan juga bisa dihapus. Nah, ini ada production matrix. Nah, kalau misalkan untuk truk yang udah loading, nah di sini ada apa namanya? Beberapa production matrix. Ada truk yang di maintenance juga, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada vessel. Vessel itu artinya kapal ya. Kalau di batu bara tuh kayak semacam kapal tongkang gitu. Nah, di sini di create-nya untuk mempersingkat waktu kurang lebih sama sih kayak sebelum-sebelumnya. Nah, ini kebetulan udah saya kasih placeholder ya. Jadi kurang lebih nanti isiannya seperti ini. Capacity, ton, gross tonnage, dan kemudian di sini ada eh, kodenya bisa diedit atau enggak. Kemudian vessel type-nya ada barge, motor vessel, kemudian ada tugboat, menyesuaikan lah dari kita search di batubara. Nah, ini ada owned by company sama non owned by company. Artinya kita di sini bisa sewa vessel atau beli sendiri gitu. Nah, ini ada location-nya juga menyesuaikan. Hampir sama lah konsepnya, sama seperti truk. Bisa di view, edit, dan delete juga. Kemudian ini ada excavator. Untuk excavator sendiri kurang lebih sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Mining set-nya juga ada di sini. Ini ada loading point, kemudian ada dumping point. Nah, kurang lebih seperti ini. Eh, di mana excavator itu kan ada di banyak tempat ya. Ada di mining site itu sendiri, ada di loading point, ada di dumping point. Loading point itu adalah tempat di mana batu bara dari mining site
dinaikkan atau dipindahkan ke truk yang kemudian dari loading point itu dia akan diangkut oleh truk tersebut ke dumping point, tempat buat naruh ke vesselnya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, kurang lebih ini dari dataset operasional yang udah kita injek menghasilkan data-data seperti ini dengan total operating hour-nya adalah 13.936.000. Ini cukup mewakili bahwa tambang ini sudah existing cukup lama. Operator tadi sudah, oh belum ya, ini user. Nah, ini untuk crude operator. Nah, ini ada user ID-nya, bisa auto create. Kemudian operator emailnya bisa dimasukkan di sini. Kemudian operator name, employee number, select license type, ada SIM B2, ada heavy equipment SIM A. Kemudian ada join date-nya. Kemudian untuk kompetensinya sendiri dia spesifik di mana. Misalkan dump truck, dia pilih dump truck, heavy equipment ya heavy equipment. Kemudian untuk salary-nya kita bisa atur di sini dan shift-nya juga kita bisa atur. Untuk license number-nya juga bisa dimasukkan kalau ada license tab-nya di sini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk beberapa data yang sudah kita buat. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini untuk editnya juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk hauling sendiri, ini adalah aktivitas ini ya, pengangkutan batu bara dari mining site ke dumping point ya. Nah, di sini misalkan kita add hauling activity. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau hauling activity ini kita bisa create dari sini dan di production juga nanti. Nah, ini kita bisa pilih lebih dari satu truk. Misalkan shift 1 pagi, loading start time-nya jam 4 lebih 9. Truknya pakai ini misalkan pakai 4 nih. Kemudian excavatornya pakai ini 2 aja. Nah, operatornya ini Agus Herman ini bisa select all, bisa clear all juga. Nah, kalau logikanya, kalau misalkan kita pilih ini nih, tiga tiga truk sama 2 excavator, berarti kan ada 5 tuh operatornya. Nah, di sini kita pakai 5 juga. Nah, terus loading pointnya coba ini aja deh, kita acak road segmentnya juga, weightnya katakanlah 100 ya, 100 ton dari target 300, distance-nya 2,5 kilo, statusnya loading gitu. Nah, ini dia akan auto create 4 hauling activity ya. Jadi excavator sama truk ini akan saling berpasangan gitu, menyesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah bisa kita cek. Nah, ini truknya, ini excavatornya dan lain-lain. Operatornya Agus Prasetyo. Kenapa tadi ada yang fail? Karena di sini kita untuk haulingnya sendiri tidak apa namanya, tidak pakai seperti yang di, atau saya langsung demokan ini aja kali ya. Ntar langsung aja. Nanti di haulingnya tuh kita bisa pakai ini production. Nah, ini kebetulan ada mining site, loading point, dumping point, road segment. Nah, ini kayaknya kalau dijelasin semua ini panjang banget. Uh, Kemudian ini untuk location-locationnya juga seperti ini. Untuk tampilan leaflet map JS-nya ada mining site, loading point, dumping point, dan road segment. Ini banyak sekali. Bisa pakai list, bisa pakai map, terserah sih. Kemudian ini bisa di view sama edit juga. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan di sini kita add mining set nih. Nah, ini bisa generate, auto generate. Kemudian latitude longitude, latitude longitude kita bisa pilih juga. Misalkan dia kita taruh di sini nih di, nah, go to coordinates. Ini kalau misalkan kita udah nemu coordinates di map, kita bisa masukin di sini. Tapi karena kita pakai leaflet, kita confirm aja. Nah, dia auto. Nah, misalkan di sini kita generate lagi namanya uh, jurong filter misalkan seperti ini ya. Capacity ton per day-nya 100 misalkan, elevationnya 200 ketinggiannya.
deskripsi nggak usah kita isi, kemudian kita klik create. Nah, di sini kita bisa cek jurong filter nih, kita baru buat tadi, bisa diedit dan bisa di view juga, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk maintenance stroke. Nah, kita bisa add maintenance nih, maintenance number kurang lebih seperti ini, truk, excavator atau support equipment. Nah, di sini kita bisa select truk ya, B11R tadi misalkan, B11R, maintenance type-nya overhaul, statusnya in progress misalkan, schedule date, kita buat tanggal 5, actual date-nya hari ini, completion-nya juga besok misalkan, duration-nya 24, kemudian cost-nya uh, 10 juta, downtime hour-nya kita harusnya ini nanti disamain sih, ada hitungannya nanti, saya enhance lagi. Kemudian untuk mechanic name-nya misalkan Joko Purnomo seperti ini. Nah, ini parts-nya terserah sih mau pakai oil filter atau apalah, kita klik oil filter, kemudian full pump dan lain-lain. Description-nya beres gini aja deh. Klik maintenance. Nah, ini ada nih Volvo B11R, equipment-nya H0002 overhaul in progress. Kemudian dari sini kita bisa masuk ke menu weather ya, weather. Nah, ini kita bisa tambahin weather log ya, cuaca-cuaca, temperaturnya, karena ini panjang banget nanti videonya jadi sejam, saya takut melebihi batas ini. Nah, ini yang terpenting di productionnya, kita bisa add record di sini, ini fitur intinya. Kita bisa add hauling. Nah, ini pilih minimal 1 truk ya. Nah, ini udah refresh. Nah, ini misalkan kita pilih uh, truk apa ya, Actros ini kita ratain aja, excavatornya pakai 2, seperti ini. Terus total tripsnya, bentar, target productionnya belum ya, target productionnya berapa ya, 100. Nah, ini autofill ya, 500 misalkan, total tripnya 21 dan lain-lain. Ini ada hitungannya, actual productionnya misalkan dari 500 ke 6. Ini diisi nanti aja nggak masalah sih sebenarnya. Ini kita bisa, oh harus ya, 800. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih, 800. Targetnya kan 500, aktualnya 800, tripsnya 21. Nah, ini kalau misalkan kita cek edit nih, nah ini kita bisa tambahkan hauling activity-nya sesuai sama yang ada di sini nih. Nah, ini, nah misalkan tadi kan hauling activity-nya ada berapa truk ya, sebentar saya lupa, 3 truk. Nah, ini kita bisa tambahin 3 sih, tambahin 3 kayak gini, dengan truk yang berbeda-beda. Nah, ini terus habis itu kita masukin di sini. Untuk loadingnya juga bisa diedit-edit, nanti saya jelasin di rekomendasinya aja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini status AI-nya aktif. Nah, kemudian next kita bisa, nah ini nih simulation parameter. Untuk site-nya kita bisa pilih Sangatta ini misalkan, weather-nya dia autofill dari weather yang terhubung sama site-nya, shift 1 pagi. Nah, ini route-nya otomatis muncul buat route-nya si Sangatta doang. Route 2, excavatornya kita pilih auto aja. Target selling schedule-nya, nah ini kita pilih yang arrive, Barge Papua Sentosa. Tadi nama site-nya kan Sangatta nih. Sangatta, konfigurasi truknya kita pakai 5 truk, max truknya 15 itu min maxnya. Excavatornya kita max pakai 3 aja. Nah, ini untuk financial parameternya, target produksi nggak kita isi, biarin aja.
eh, harga batu baranya sama harga per liter BBM-nya sekian. Kemudian kita klik get recommendation. Nah, ini kita udah generate nih. Nah, misalkan nanti kita pilih select strategi ini. Jadi dia bakal muncul breakdownnya detail banget. Kayak apa yang harus dialokasikan, financial breakdownnya berapa. Nah, nanti bisa dicek sendiri di sini. Ada safety guidelines-nya, waspada jalan licin, dan dia dinamis. Ada delay risk analysis, ini probabilitas 5% per trip, cuaca hujan lebat, kondisi jalan fair, kepadatan lalu lintas 13 truk, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa implement strategi. Nah, ini kita bisa create new hauling activities. Dia auto bisa nge-generate hauling activity-nya. Nah, ini kita tunggu bentar. Nah, dia bakal muncul di sini. Nih, ada 13 hauling activity dari ini. Nah, kemudian kita tinggal klik create aja. Aktual productivity-nya 2577 gitu. Kita klik. Nah, ini kan ada nih 2578 hasil pembulatan kan. Nah, misalkan di sini kita edit hauling activity yang pertama, misalkan targetnya 198 kan, dibuat rata dari 13 hauling. Dari load ini misalkan kita upgrade udah 100. Nah berarti progresnya 50% untuk hauling yang ini aja. Nah, untuk achievementnya totalnya dari semua hauling 3,9%. Kita update. Nah, maka dia haulingnya 3,9% selesainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk dashboardnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk AI asistennya saya kasih contoh satu prompt aja. Analisis produksi dan efisiensi. Berapa total produksi batu bara hari ini dan bagaimana perbandingannya dengan target. Nah, ini ada hari ini aktualnya 900 ton, target produksi 3077, metriknya rata-rata cycle-nya 12,1 dan lain-lain. Ini masih di bawah target, kurang 2177,96 ton lagi gitu. Ini bisa copy plain text, bisa copy markdown. Bisa dihapus juga dan ini bisa di full screen. Kurang lebih seperti itu sih. Saya takut waktunya terbatas ya. Jadi selebihnya seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.